Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang dalam acara Soft Launching Indonesia Research and Innovation Expo 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada hari ini, pada siang hari ini dalam rangka Soft Launching Indonesia Research and Innovation Expo INARI 2022 yang mengusung tema Digital, Blue and Green Economy yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Dewinta Saraswati yang akan memandu acara hari ini. Yang terhormat Kepala Badan Riset Inovasi, yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yang kami hormati Sekretaris Utama BRIN, yang kami hormati para deputi di lingkungan BRIN, yang kami hormati Kepala Organisasi Riset BRIN, yang kami hormati Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN, yang kami hormati Institut Teknologi Indonesia, yang kami hormati Institut Teknologi PLN, yang kami hormati rekan-rekan media, PT PLN Persero, PT Vale Indonesia, PT Pertamina, dan tentunya para tamu undangan yang berbahagia. Tidak lupa pula yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, dan kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu yang hadir secara daring. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk wujud syukur kita menjadi bagian negara Republik Indonesia dan untuk mengawali siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Dan kepada Bapak dan Ibu undangan daring dimohon untuk mengaktifkan kamera dan duduk dengan posisi tegap. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Bapak Irwan Rahman, sekaligus membuka acara Indonesia Research and Innovation Expo 2022. Kepada Bapak Irwan Rahman kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga hari ini dapat hadir sekaligus bersilaturahim dalam acara soft launching Inari Expo dan talk show yang akan mengambil tema Inari Expo 2022 for Digital, Green, and Blue Economy. Dalam kesempatan ini juga, izinkan saya untuk menyapa hadirin dan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Bapak Laksana Tri Handoko, Ibu Sekretaris Utama, Bu Nur Tri Aris Suestining Tias, izin Ibu. Bapak Profesor Dr. Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN, Bapak Rizal Friantoni, Prof. Iwa Garniwa, Rektor ITPLN, Guru Besar Universitas Indonesia, Pak Dadik Kasnadi dari Dirgantara Indonesia. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, narasumber, serta rekan-rekan jurnalis, sahabat media yang telah hadir di Jirap Room ini, dan kepada rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir secara online dari seluruh Indonesia, dari seluruh media yang telah hadir secara daring. Kami ucapkan juga terima kasih pada acara soft launching Inari Expo 2022 ini. Inari Expo 2022 ini merupakan event pameran yang diinisiasi oleh Murtila Promosindo yang didukung penuh oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami sadar bahwa jika Indonesia ingin maju ke depan, kita tidak bisa seterusnya bergantung pada komoditas. Melainkan kita harus mampu membangun ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Untuk itu pula Presiden Jokowi beberapa tahun lalu menantang dunia riset untuk sama-sama mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Dan syarat untuk menjadi negara maju, Indonesia harus banyak menghasilkan temuan atau invention yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan. Tak hanya di level lembaga riset profesional dan pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan juga di tingkat perguruan tinggi. Di sisi lain, dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara G20 tentu menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan pencapaian Indonesia di bidang riset dan inovasi. Sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan momentum G20 itu, maka kami secara khusus memberikan ruang dan apresiasi kepada seluruh kementerian atau lembaga pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi untuk tampil melalui karya dan temuan terbaiknya dalam pameran Indonesia Research and Innovation Expo 2022, Inari Expo 2022, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27, 28, 29, 30 Oktober, dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 2022 yang bertempat di gedung ICC Cibinong Science Center. Kami berharap bahwa event-event yang mengedepankan hasil riset dan inovasi akan semakin banyak digelar di negeri ini. Selain sebagai bentuk apresiasi kepada para periset dan inovator, acara seperti ini juga akan banyak memberikan manfaat positif kepada masyarakat umum dan juga para stakeholder di bidang riset dan inovasi nasional. Kami, Murtila Promosindo, sebagai perusahaan organizer, akan terus mengawal dan menggawangi cita-cita mulia dalam menggapai predikat sebagai negara maju. Tak ada yang mudah memang, namun dengan tekad bersama dan kolaborasi apik dari semua pihak, kami yakin suatu saat Indonesia akan semakin baik. Karena semakin banyaknya penemuan dari hasil riset di segala bidang yang dihasilkan oleh anak bangsa ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terselenggaranya soft launching Inari Expo 2022 ini. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya untuk memberikan pantun kepada para hadirin sekalian. Yang kecil buah selasih, enak dicampur dengan keju. Untuk hadiran kami ucapkan terima kasih. Bersama BRIN, kita semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irwan. Hadirin sekalian, mari bersama-sama kita saksikan tayangan video teaser Inari Expo 2022.
Baru saja kita menyaksikan video teaser Inari Expo 2022. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepada Bapak Dr. Laksana Trihandoko MSc, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semua dapat bertemu pada hari ini untuk berkumpul bersama pada kick-off Indonesia Research and Innovation Expo 2022 atau INARIE 2022 yang insya Allah akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang di gedung ICC di kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, atau nanti itu akan diresmikan menjadi kawasan Sains dan Teknologi Soekarno. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sekaligus memohon maaf tidak bisa hadir secara fisik karena kebetulan saya mendadak harus mengikuti rapat terbatas di istana pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pegiat teknologi, teman-teman dari media massa maupun publik yang telah sebelumnya mengenal gelaran Riset, Inovasi, dan Teknologi Expo atau RITEK Expo adalah sebuah pameran yang terkait dengan riset dan iptek berskala besar yang dimanfaatkan untuk menunjukkan karya-karya inovatif anak bangsa kita. Tetapi dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bulan April 2021, mulai tahun ini, RITEK Expo telah kami transformasi menjadi INARIE, Indonesia Research and Innovation Expo. Transformasi ini tentu sebagai konsekuensi dari perubahan ekosistem riset dan inovasi di negara kita, khususnya terkait dengan pembentukan BRIN. INARIE diharapkan dapat meneruskan kesuksesan dari RITEK Expo sebelumnya dan lebih menonjolkan lagi peranan riset dan inovasi dalam mengawal perubahan sehingga melalui pameran riset terbesar ini kita dapat menunjukkan kepada masyarakat dan memberikan inspirasi juga khususnya kepada para generasi muda untuk dapat menjadi lebih inovatif, berkreasi, dan lebih dekat dengan aktivitas riset untuk menghasilkan berbagai invensi yang kemudian bisa menjadi inovasi sebagai solusi dari berbagai permasalahan di bangsa kita. INARIE 2022 ini akan menjadi event tahunan yang penyelenggaraannya didukung oleh BRIN sebagai ruang ekspresi dan apresiasi bagi para periset, inovator, dan juga para inventor dari seluruh Indonesia, tidak hanya dari Sivitas BRIN. Khususnya yang telah berhasil menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara kita. Pada kesempatan ini, BRIN juga ingin mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional kita. Karena seperti diketahui, BRIN ada tidak hanya untuk periset BRIN, tetapi untuk periset di seluruh Indonesia dan juga para inovator dari komunitas, dari akademisi maupun dari industri. Seperti halnya RITEK Expo, INARIE ditujukan untuk menjadi etalase kemajuan riset dan inovasi di Indonesia. Perhelatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, informasi, pengetahuan, dan juga inspirasi kepada para pengunjung, para pelaku riset, para inovator, para inventor, pegiat teknologi, media massa, dan tentu saja masyarakat umum. INARIE 2022 ingin diperankan sebagai katalis yang tidak hanya mempromosikan, tetapi juga merajut kerjasama berbasis pada hubungan yang saling menguntungkan antara pihak industri sebagai aktor utama hilirisasi dan juga para periset sebagai aktor utama penghasil kebaruan dan invensi yang kemudian bisa dihilirkan menjadi suatu inovasi. Tentu saja hilirisasi bukan hanya menjadi prioritas kami, tetapi kami juga memperhatikan
sisi hulu, karena sisi hulu inilah yang menjadi sumber dari berbagai invensi dan juga inovasi yang bisa berperan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di masyarakat. Khususnya bagaimana kita mempersiapkan SDM unggul, bagaimana kita bisa membuat ekosistem untuk menciptakan talenta-talenta riset dan inovasi ke depan yang handal. Untuk itu, Inaria pada tahun ini juga diharapkan dapat membuka kerjasama peluang-peluang baru dengan akademisi, institusi pendidikan di berbagai wilayah di tanah air Indonesia, sehingga kita dapat memastikan pembentukan talenta riset dan inovasi secara berkesinambungan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus saya ingin menyampaikan dan menginformasikan terlebih dahulu bahwa BRIN pada ajang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas pada 10 Agustus mendatang, insya Allah akan meresmikan 4 kawasan sains dan teknologi yang ada di dalam manajemen BRIN. Kawasan sains dan teknologi yang utama itu adalah kawasan sains dan teknologi B.J. Habibie yang selama ini kita kenal sebagai Puspitek, kemudian kawasan sains dan teknologi Soekarno yang selama ini kita kenal sebagai kawasan Cibinong Science Center, kemudian kawasan sains dan teknologi untuk aplikasi nuklir bagi industri dan medis yang insya Allah akan diberi nama kawasan teknologi sains dan teknologi Sewabesi yang ada di Pasar Jumat, serta kawasan sains dan teknologi yang fokus pada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kawasan sains dan teknologi Samaun Samadikun yang ada di Bandung. KST inilah yang diharapkan akan menjadi hulu untuk mengakselerasi aktivitas riset, untuk menghasilkan berbagai invensi serta inovasi, dan sekaligus menjadi laboratorium hidup dalam menggulirkan inovasi kepada para pengguna teknologi. Sehingga di dalam KST tersebut kami akan memfasilitasi berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha dan mitra industri, untuk dapat menghilirkan berbagai invensi dan inovasi dari para periset kita dengan lebih mudah dan juga lebih baik. Hadirin setelah tamu undangan, inisiasi Inaria 2022 juga terkait sangat erat dengan gelaran Akbar internasional, yaitu di mana Indonesia sebagai presidensi G20. Inaria 2022 juga menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai Research and Innovation Initiative Gathering atau RIIG dari G20 yang merupakan side event dari presidensi G20 Indonesia pada tahun ini. Pada tahun ini, melalui Inaria 2022, kita juga membuka peluang untuk membangun kolaborasi dan kerjasama internasional, baik dalam membangun kapasitas riset maupun kompetensi untuk menghasilkan berbagai inovasi, serta memfasilitasi proses transfer teknologi dan mempromosikan berbagai hasil riset dan inovasi anak bangsa di Indonesia. Akhir kata, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada seluruh pihak yang telah turut ambil bagian dalam mensukseskan Inaria 2022 ini, dan tanpa sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, mustahil acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga Inaria 2022 akan dapat menjadi ajang utama untuk mendorong para periset Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, dan juga para inovator terkait teknologi untuk terus mengasah kemampuannya dalam menghasilkan berbagai produk-produk, invensi, dan juga inovasi baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tetap semangat dan inspiratif. Salam BRIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Laksana Trihandoko, MSc. Inilah saatnya seremonial pembukaan soft launching Inari Expo 2022.
Kami undang kepada yang terhormat Ibu Nur Tri Aries Sustining Tias selaku PLT Sekretaris Utama BRIN yang dalam hal ini mewakili Kepala BRIN, dan kami undang Bapak Irwan Rahman selaku Ketua Pelaksana. Kami persilakan untuk menuju ke atas panggung. Kepada Ibu Nur Tri dan Bapak Irwan agar berkenan untuk menyentuh screen tab dengan jari telunjuk sebagai tanda soft launching Inari Expo 2022. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, dalam hitungan mundur kita akan melakukan soft launching kegiatan Indonesia Research and Innovation Expo 2022. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan ini, soft launching Indonesia Research and Innovation Expo 2022 telah resmi dibuka. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama dan kami undang kepada tamu undangan untuk melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk menuju podium. Sekali lagi kami undang kepada para tamu undangan untuk melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk menuju podium. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, baik. Kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak dan Ibu, boleh jempolnya. 3, 2, 1. Salam BRIN. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mohon untuk tetap di tempat karena selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show dan Q&A sekaligus press conference dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua Pelaksana dan Perwakilan Industri. Talk show ini akan dimoderatori oleh Bapak Damar Rusli dari Wartawan Senior, Tim Media Transportasi Indonesia. Kepada Bapak Damar Rusli, kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang para hadirin dan rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di ruang Jirap ini.
Baik, setelah tadi kita mengikuti acara soft launching tadi, yang menandakan bahwa acara Inari Expo ke depan secara estafet akan kita gelar. Jadi pameran Indonesia Research and Innovation Expo 2022 rencananya akan digelar pada 27 hingga 30 Oktober 2022 yang bertempat di ICC Cibidong Science Center. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tanpa berpanjang lebar lagi, jika tadi Pak Irwan menutup sambutan dengan pantun, maka izinkan saya juga membuka talk show ini dengan pantun. Baik, burung mahal si burung merpati, terbang di kejauhan sampai Cikini. Jika ada hal yang belum dimengerti, bolehlah Tuan bertanya di sini. Baik, untuk yang pertama, saya akan panggilkan narasumber yang memang expert di bidang riset dan inovasi tentunya. Yang pertama akan saya panggil Bapak Drizal Friantoni, selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN. Selamat datang, Pak. Baik, untuk yang kedua, saya panggilkan Bapak Irwan Rahman, selaku Project Manager Murtila Promosindo. Baik, dan untuk yang narasumber ketiga, dengan hormat saya panggil Bapak Profesor Iwa Garniwa Mulyana, selaku Rektor ITPLN dan juga Guru Besar Universitas Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang telah hadir untuk mengisi acara talk show ini. Mungkin tadi panitia bisikin saya waktunya memang tidak panjang, Pak. Jadi memang kita akan mengalir saja apa yang menjadi isu terbaru daripada riset dan inovasi Indonesia saat ini. Nah, untuk yang pertama mungkin saya ingin tahu dulu nih dari Pak Drizal. Sebenarnya seperti apa sih Pak nih Pak? Potret daripada riset dan inovasi di Indonesia saat ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Sopo tadi. Damar. Oh, Mas Damar. Saya tuh suka lupa. Ingatan saya hanya riset dan riset saja. Kan tadi dibilangnya expert ya. Jadi ingatan saya itu ya riset, inovasi. Ya, Mas Damar ya. Oke. Jadi posisi dari riset dan inovasi atau potret riset dan inovasi saat ini di Indonesia, ya BRIN ini. Nah, itu potretnya. Kenapa saya sampaikan itu BRIN? Karena seperti kita ketahui semua, sejak tahun kemarin dengan adanya Perpres awalnya 33, kemudian diperbarui dengan Perpres 78, bahwa semua kegiatan Litbang Jirap yang bersinggungan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi itu ada di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga itu menyatukan, mengintegrasikan semua lembaga-lembaga yang sebelumnya LPNK seperti LIPI, Batan, BPPT, dan Ristek, plus mulai tahun ini kita juga memasukkan ya, mengintegrasikan balitbank yang mempunyai fungsi sebagai litbang jirap di kementerian lembaga ke dalam BRIN. Nah, itulah potret riset dan inovasi saat ini. Jadi BRIN itulah potretnya. Ya, nah, tapi kami sebagai pemerintah melalui BRIN ini tidak hanya mengintegrasikan itu saja, tetapi kita akan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui riset dan inovasi.
Karena kita kan kadang tahu itu riset dan inovasi itu apa sih kaitannya dengan ekonomi, apa bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kita ubah sekarang proses bisnis kita, ya karena kita menjadi potret dari riset dan inovasi ini, kita menggerakkan, kita menstir swasta atau masyarakat untuk bisa memanfaatkan riset dan inovasi ini menjadi penggerak ekonomi kerakyatan kita. Jadi diharapkan swasta atau masyarakat atau lainnya bisa melakukan kegiatan menggerakkan ekonominya dengan memanfaatkan riset dan inovasi. Nah, salah satu contoh, ini contoh kecil aja, kalau ini contoh kecil ini, ya kita menyediakan, ya ini namanya platform ya, yang kita tawarkan, yang kita berikan ide kepada pihak swasta, dalam ini Pak Irwan ya, Pak Irwan, betul ya Pak ya, saya nggak salah ya, nah, ini Pak Irwan, untuk bisa membuatkan suatu ajang atau suatu tempat supaya masyarakat ataupun hasil-hasil teknologi yang dikembangkan atau hasil riset dan inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman yang ada di BRIN itu bisa mengalir, bisa dilakukan suatu kolaborasi ataupun ya matching dengan pihak-pihak swasta atau apa, sehingga itu bisa langsung dirasakan nantinya oleh masyarakat. Nah, oleh Pak Irwan selaku penyelenggara ini yang kita dukung penuh kegiatannya, itu bisa ya menggerakkan ekonominya Pak Irwan ya Pak Yan, dengan timnya, itu mungkin sebegitu. Mungkin itu Mas Damar dari saya. Baik, terima kasih Pak Drizal atas informasi tentang potret dari riset dan inovasi Indonesia. Mungkin saya ada satu pertanyaan Pak, kira-kira yang saya dengar juga BRIN juga tengah mendorong UMKM Indonesia ya untuk giat menggunakan hasil riset dari riset itu yang didorong oleh BRIN masuk ke sektor UMKM. Gimana itu Pak? Oh ya, itu betul sekali. Tadi saya mau sampaikan, tapi saya nunggu itu pertanyaan seperti itu supaya ngalir gitu kan. Sengaja saya. Jadi gini, muji Pak ya. jadi begini, di Inari nanti itu bukan hanya kita dari teman-teman periset di BRIN saja yang menampilkan teknologinya, tapi kita akan juga menampilkan UMKM yang kita bina, ya kan? Yang kita bina untuk apa ya, memprodukkan atau menghasilkan suatu produk dari teknologi yang kita hasilkan. Nah, jadi nanti di Inari itu juga ada booth ya Pak ya, ada space yang kita sediakan untuk teman-teman UKM untuk memperlihatkan atau menunjukkan hasil produknya yang menggunakan teknologi dari teman-teman BRIN ini. Tapi tidak lupa juga, karena ini ajangnya berbau-bau internasional, kita juga ada bukan kerjasama, pada saat itu nanti ada ASEAN, kerjasama dengan ASEAN, jadi internasional startup ASEAN startup apa itu? Saya bahasa Inggrisnya rada ini sih ya, jadi ya begitulah, pokoknya itulah ya, teman-teman yang di ASEAN startup itu juga nanti kita sediakan space-nya ya. Jadi nanti itu UKM itu bukan hanya UKM dalam negeri, tapi juga dari ASEAN akan berkumpul di situ untuk memamerkan produknya. Itu mungkin begitu, Mas Damar. Oke, terima kasih, sangat informatif sekali Pak Rizal. Tapi mungkin saya akan berpindah dulu nih ke Pak Profesor Pak Iwa Guniwa. Kalau tadi Pak Handoko bilang bahwa riset dan inovasi nggak bisa terus-terusan bergantung pada pemerintah ya. Artinya ada pihak-pihak lain yang juga harus ikut di situ, ikut juga mendorong bagian daripada riset dan inovasi itu sendiri. Nah, Profesor sebagai akademisi, juga sebagai guru besar di teknik kalau tidak salah ya, bagaimana sih Pak melihat potensi, melihat apa yang ke depan akan dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia Pak untuk mendorong supaya riset dan inovasi Indonesia ini bisa lebih maju lagi gitu Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masih memimpikan yang disebut namanya link and match, dan ini udah puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, yang sampai saat ini sepertinya belum betul-betul lembaga riset beserta industri membangun riset and development untuk kemajuan bangsa.
Nah ini kita masih tantangan. Alhamdulillah BRIN mempunyai visi ke sana dan memang harus ada ajangnya. Saya lihat salah satu ajangnya saya harapkan adalah Inari Expo ini. Nah memang harus kita sadari pertama adalah kalau kita bicara riset atau bicara inovasi, bahwa inovasi itu suatu invensi atau riset yang bisa dihilirisasi, bisa dikomersialisasikan. Nah banyak periset-periset kita gitu ya menghasilkan tidak sampai ke sana, sampai di batas riset. Padahal tujuan negara saya kira semua seluruh bangsa itu adalah risetnya tujuannya adalah untuk memang dihilirisasi, untuk komersialisasi. Nah sekali lagi itu harus ada ajangnya. Nah kebetulan bidang saya energi, khususnya tenaga listrik, kalau pertanyaannya ke depan seperti apa? Kita tentu tidak jauh apa yang terjadi di dunia ini adalah kita menyatakan ada sebut transisi energi. Kita tidak boleh menjadi penonton. Transisi energi kita tahu ada, kita sebut D3. Yang saya tahu hanya D3, kadang-kadang ada teman yang nambahkan yang lain. Mulai digitalisasi, desentralisasi, sampai dekarbonisasi. Artinya memang itu yang harus kita lakukan. Basisnya adalah di hal tersebut. Belum lagi ada kita menyatakan, bukan menyatakan dunia akan adalah industri 4.0 dan sebagainya di situ. Nah, saya lebih turun lagi bahwa mengapa muncul transisi energi? Karena kita ingin menuju ke dunia bersih. Di sini udah ada tulisannya, ada blue, ada green. Artinya bahwa kita ingin energi ke sana. Tapi memang pertanyaannya, apakah Indonesia siap? Saya pernah bertanya, kadang-kadang saya sebagai dosen, saya bertanya kepada mahasiswa saya. Saya menyatakan, biasanya orang bertanya, apa yang ada? Saya terbalik, saya bertanya, di Indonesia ini apa yang tidak ada energi? Hampir pasti rata-rata mahasiswa tidak bisa menjawab karena menyatakan kita ada semua gitu. Nah artinya bahwa kekayaan energi ini kita belum mampu mengkonversi, mohon maaf saya belum mampu Pak, secara utuh dan secara bahwa ini adalah menjadi basis kita untuk menjadi mandiri di energinya. Kita masih sangat bergantung terhadap luar. Nah harapan saya tentunya, jadi kalau ke depan saya basisnya seperti itu, saya coba permudah lagi, lebih fokusnya lagi. Mengapa kita sekarang, bahwa tadi mengatakan ada fosil, non-fosil, atau kita menuju ke non-fosil tadi. Itulah yang harus kita kembangkan. Kita tahu ada kita biomas kita kuat. Kita tahu bahwa kita geothermal kita nomor 2 di dunia. Bahwa kita kandungan ring of fire 40% kita ada di Indonesia. Mengapa juga kita tidak bicara tentang PLTA yang selalu skalanya besar. Padahal kalau kita lihat riset-riset yang ada, saya temukan di beberapa yang skala-skala kecil juga kita bisa lakukan. Kita hanya selalu ke arah sana. Nah, mengapa tidak kita ke arah? Ada juga yang kita lupakan Bapak Ibu sekalian, sampai kita mempunyai kementerian kemaritiman. Tapi saya kadang bertanya Pak, Kementerian Kemaritiman, tapi ada nggak energi dari maritim di Indonesia? Gitu. Kalau kita bertanya ke Barat, mereka tentu tidak melakukan. Kita tanya ke Eropa, tentu mereka tidak banyak melakukan risetnya. Kenapa? Karena nggak punya laut di Eropa. Tapi Indonesia katanya ribuan pulau. Mengapa kita harusnya menjadi pusat? Itulah pusat, salah satu pusat energi maritim. Saya kira bakal banyak, tapi saya khawatir karena saya biasanya guru tuh kalau bicara tuh nggak pernah berhenti. Situ satu slide bisa 1 jam gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas informasinya yang sangat edukatif ya, terutama terkait dengan energi terbarukan. Tadi kita ngomong dengan Pak Drizal dari UMKM level bawah, sekarang kita naik tinggi soal energi terbarukan yang dimana memang Indonesia saat ini tadi belum mampu ya, walaupun tinggi loh sebetulnya. Iya, Banyak teknologi sederhana yang energi terbarukan yang bisa kita develop, termasuk UMKM tadi. Contohnya adalah biomas, konversi biomas tuh, mohon maaf, waste to energy ini betul-betul bisa kita lakukan. Teknologi sangat sederhana. Contohnya kita terjerembab terhadap misalkan adalah kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan gas. Dari Sabang sampai Merauke menggunakan gas. Padahal kan tidak harus demikian. Di sana bisa menggunakan ada waste, jadi energi digunakan untuk kebutuhan energinya. Saya kira tidak selalu bahwa kita masuk ke fosil itu yang high tech gitu saya kira. dan nggak selalu costly Pak ya. Ya, terus costly. Saya bisa tunjukkan nanti. Terima kasih.
Baik, nanti mungkin untuk teman-teman jurnalis, nanti ada sesi tanya jawab langsung ke tiga narasumber ini. Untuk selanjutnya saya coba ke Pak Irwan Rahman sebagai promotor daripada acara Inari Expo ini ya. Mungkin Pak Irwan bisa jelaskan ke kami ini sebenarnya mengapa gitu akhirnya Murtila menginisiasi pameran ini gitu loh. Apa memang Murtila memang udah mempunyai track record terkait dengan event-event besar? Mohon penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Damar Rusli. Sebelum menjelaskan apalagi mengenai track record itu, saya harus menyapa dulu. Tadi saya sudah menyapa, terima kasih karena di antara kita sudah hadir Pak Nur, Ibu Nur, Pak Agus, dan Pak Dadi, dan juga saya ingin menyapa senior saya juga nih, Pak Dr. Cuk dan Pak Dr. Baruman yang telah bersedia hadir di antara kita, alhamdulillah. Dan sebelum mulai Pak, ini bicara sebelum mulai acara mengenai Inari, pertanyaan dari Pak Damar berkaitan track record Murtila Promosindo. Jadi Murtila Promosindo ini adalah sebuah perusahaan berkaitan dengan media Pak. Berkaitan dengan event dan expo ini sudah diselenggarakan lebih dari 12 tahun yang lalu kali ya, 2007, 2008, 2009 kita sudah melakukannya, dan yang terbesar kerjasama dengan PLN, yaitu pameran kelistrikan, diselenggarakan salah satu pameran kelistrikan, inisiasi pameran kelistrikan yang terbesar di Senayan waktu itu 2010, lebih dari 10.000 square meter Pak, dengan diikuti lebih dari 400 perusahaan worldwide, seluruh dunia, di bidang kelistrikan pada waktu itu, khusus di bidang energi. Kemudian dilanjutkan di beberapa tempat, yaitu di Surabaya, di Batam, di Palembang, di Jakarta di beberapa kali, dan sejak itu di bidang energi dan kelistrikan. Kalau di bidang transportasi, kita percaya kalau di Departemen Perhubungan beberapa kali mengadakan pameran transportasi juga. Dan terakhir bekerjasama dengan bulan Juni lalu, terus dilaksanakan pameran bulan Juni lalu di Surabaya Pak, dengan PJB Service, mengadakan expo juga berkaitan dengan teknologi kelistrikan. Dan alhamdulillah ini adalah pameran melanjutkan kerjasama dengan BRIN, karena sudah beberapa kali percaya berkaitan dengan BRIN adalah pameran tahun 2019 Indonesia Electric Motor Show. Salah satu inisiasi, artinya kita berinisiatif saat itu agar masyarakat Indonesia mengenal kendaraan listrik, kemudian juga organisasi-organisasi lain, akhirnya kita sebagai booster. Kalau dulunya hanya sebagai pelengkap sebuah pameran elektrik, kendaraan listrik, EV, electric vehicle, sekarang kita coba untuk single. Jadi sebuah pameran yang memang khusus untuk EV. Nah itu sejak tahun 2019. Kemudian tahun 2020 kemarin dilaksanakan, 2021 kemarin juga di area Serpong, area BRIN yang di Serpong. Kemudian tahun 2022 ini juga akan diadakan juga di GCC, Jakarta Convention Center, pada tanggal 8, 9, 10 September nanti. Jadi, dan alhamdulillah kerjasama dengan support full daripada BRIN, kita mengadakan juga pameran Inari ini. Bicara dengan mengadakan pameran adalah merupakan salah satu hal agar kita bisa memulai, kita bisa menginisiasi untuk berkaitan dengan informasi kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Bidang energi, bidang electric vehicle, kemudian di bidang riset dan teknologi. Nah, izinkan saya Pak lanjut ke mengenai Inari. Terima kasih Pak. Baik, Inari Expo 2022 ini diselenggarakan di gedung ICC, Cibinong Science Center, yang seperti tadi diterangkan oleh Bapak Laksana. Beliau mengatakan bahwa akan diadakan di satu kawasan teknologi yang nanti namanya Soekarno Pak ya, kawasan Soekarno ya. Kawasan teknologi Soekarno yang akan diselenggarakan di Cibinong. Jadi memang tujuan daripada kita agar menginformasikan bahwa beberapa kegiatan berkaitan dengan riset dan teknologi, ada kawasan-kawasan industri yang sudah diinisiasi oleh BRIN. Ada juga tadi diterangkan oleh juga Pak Arsana tadi, di Bandung juga ada, sama Dikun kalau nggak salah namanya Pak ya. Kemudian di Serpong juga, sama di Pasar Jumat juga.
Itu artinya BRIN sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana untuk mengembangkan riset dan teknologi. Kenapa hal itu menjadi utama? Saya lihat juga salah satu program di BRIN, PPBR ya Pak, perusahaan perusahaan pemula berbasis riset. Artinya demikian dukungan BRIN terhadap pengembangan riset dan inovasi. Riset dan inovasi Indonesia. Itu adalah salah satunya mengapa kita adakan Inari Expo ini yang akan diadakan tanggal 27 sampai 30 Oktober di gedung ICC Cibinong. Untuk mengetahui ini, mari kita lihat di tayangan berikut ini ada beberapa yang mengenai kegiatan BRIN ini. Kita lihat ada share, connect dan innovate. Ini kan bagian daripada yang akan ditampilkan nanti. Pameran ini kemas secara modern dan futuristik mencerminkan tema kegiatan. Temanya adalah menghadirkan science experience bagi stakeholder dan pengunjung. Dan kita lihat bahwa ini merupakan bagian daripada komitmen kita untuk mendukung sosialisasi program-program BRIN. Berikutnya. Nah, satu hal yang utama di dalam pameran BRIN ini adalah kita membagi beberapa zonasi pameran sesuai dengan booth-nya, zonasi booth untuk pameran agar memudahkan para pengunjung untuk mendapatkan informasi dari sisi dunia digital, blue economy, dan green economy. Tujuannya adalah memudahkan kepada para pengunjung. Nah, di bagian digital nanti akan kita lihat ada AI, artificial intelligence, IoT, digitalisasi, bagian robotik, kemudian infrastruktur, talenta di bidang digital, kemudian space itu kaitan teknologi, aero, dan lain-lain. Nah, di bagian green-nya nanti ada beberapa zonasi yang khusus untuk mengenai teknologi hijau di berbagai sektor, termasuk ekonomi sirkular, biodiversitas, dan lain-lain. Nah, tadi ada salah diterangkan oleh Pak Profesor Iwa mengenai energi. Nah, itu ada energi terbarukan, ada mengenai di blue, di ekoturism, perikanan dan kemaritiman. Pak, jawaban dari Bapak tadi, mengapa ada kemaritiman tapi kita energi di bidang kemaritiman seperti wave ya Pak ya. Nah, itu akan kita bisa lihat di situ, energi gelombang sebagainya, dan kemudian konservasi, polusi dan limbah laut dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita katakan semacam one stop shopping. Ini kalau ini one stop information center untuk riset dan inovasi. Demikian konsep zonasi. Berikutnya, karena ini merupakan sebuah pameran akbar berkaitan dengan riset dan teknologi, kita lihat ada exhibitor profile yang bisa ikut, yaitu ada lembaga riset perguruan tinggi, salah satu diwakili oleh IT, kebetulan Pak Rektornya di sini, Institut Teknologi PLN, kemudian Politeknik, Akademi, Komunitas, lembaga riset swasta, organisasi internasional. Kita lihat juga dari dunia bisnis, komersial, ada UMKM, BUMN, startup company. Startup company ini bukan hanya di bidang large company, artinya perusahaan besar, tapi juga di bidang perusahaan SMEs, Pak, yang small medium enterprise. Jadi perusahaan UMKM yang kita dorong dari berbasis riset dan inovasinya. Lanjut lagi, industri, termasuk juga industri kreatif, PPBR, nah seperti saya sebutkan tadi, itu merupakan kemitraan lisensi dari BRIN, perusahaan pemula berbasis riset. Jadi BRIN demikian mendorong agar perusahaan-perusahaan startup bisa maju dengan berbasis riset. Nah, ini adalah floor plan daripada pameran nanti. Kita seperti diterangkan di awal, ada beberapa warna, jadi ada warna agak abu-abu, warna biru, kemudian warna hijau, kemudian warna merah. Itu adalah merupakan zonasi yang akan kita tampilkan di sana nanti. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, kita harapkan kepada para pengunjung bisa dengan gampang untuk bisa mengetahui sesuai dengan bidang yang akan dilihat. Nah, satu hal yang paling penting dalam setiap kegiatan acara, setiap hari kegiatan acaranya, ada yang berkaitan dengan venue. Waduh, ini gedung venue ini harus ditampilkan, Pak. Karena venue adalah merupakan tempat di mana seperti diterangkan ini tadi merupakan salah satu lembah Silicon Valley-nya Indonesia ini, Pak.
Itu yang akan diharapkan nanti Indonesia akan menjadi negara maju di bidang teknologi dengan diawakin oleh BRIN. Selanjutnya Pak, dalam setiap kegiatan, mohon Pak ditampilkan ada berbagai kegiatan. Saya lihat tadi ada berbagai kegiatan. Ya, di hari pertama, hari kedua, ketiga ada seminar, ada talk show, ada workshop, ada business matching, ada klinik konsultasi, lomba kompetisi, ada facilities visit, dan ada live music-nya juga. Itu adalah secara singkat kita menginformasikan mengenai kegiatan Inari. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk pasti banyak pertanyaan. Bisa ditanyakan langsung kepada kami atau nanti bila setelah acara ingin menanyakan lebih lanjut lagi bisa langsung kepada panitia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Cukup komprehensif ya penjelasannya. Jadi rasa-rasanya hadirin atau jurnalis sudah tergambarkan dengan jelas ya. Tapi saya ada satu pertanyaan untuk Pak Dirizal nih. Ini kan acaranya masih nanti ya Pak ya, masih Oktober nanti ya. Bagaimana nih BRIN mengawal ini nih Pak? Ya baik, terima kasih. Kita tadi seperti disampaikan kita itu mendukung penuh gitu kan pihak Pak Irwan untuk melaksanakan ini, tapi tidak kita lepas. Nah itu kan kalau dilepas nanti acak-acakan tuh kemana-mana nanti kan, acak-acakan kan. Nah itu yang selalu kita kawal. Maksudnya mengawal di sini adalah kita mengarahkan agar tujuan dari kami untuk menggerakkan perekonomian yang dijalankan oleh swasta itu memang betul-betul tercapai. Nah tujuan itu yang kita lihat. Kalau Pak Irwan ini mulai melenceng sedikit ya akan kita ajak diskusi, bukan kita tegur, kita diskusi, kita omongkan baik-baik gitu. Pak Irwan, ya jangan begitu gitu misalnya. Itu. Jadi kita saling mengisi lah. Tapi kalau ada kekurangan dari kami, misalnya ada ide baru dari Pak Irwan dan tim, oh ini kayaknya kalau memasukkan konten yang ini itu akan lebih bagus lagi. Kita akan usahakan, kita akan cari di BRIN ini karena segala macam riset dan inovasi sudah berkumpul di BRIN. Jadi itu kita tarik, akan kita berikan kepada Pak Irwan. Mungkin begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dirizal. Mungkin untuk hadirin dan rekan-rekan media yang hadir, jika ada pertanyaan nanti dipandu langsung oleh MC. Untuk mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan kami berikan. Hadirin dan rekan jurnalis yang hadir, jika ada pertanyaan. Kayaknya belum siap pertanyaan ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Pak Iwa nih Pak Profesor. Kan kalau kita bilang seperti tadi menyinggung soal renewable energy ya. Ini kan sekarang isunya lagi seksi ya Pak ya. Dan salah satu agenda di G20 juga membicarakan soal itu gitu. Nah kalau tadi Bapak bilang bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia wah sangat melimpah ruah gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa bertransisi. Cuman bagaimana transisinya itu, bagaimana strateginya kan ini perlu dipikirkan juga, nggak serta-merta kita pindah langsung seperti itu. Gimana Pak? Ya, kita tahu bahwa faktanya, khususnya saya mohon maaf karena bidang saya lebih ke tenaga listrik, bahwa antara 60-70% kita masih menggunakan PLTU batubara. Sehingga ketika Indonesia cukup berat untuk melakukan transisi yang langsung goes to energi terbarukan. Jadi harapan saya sih tidak terlalu bersifat revolusi, tapi bersifat evolusi. Karena kalau revolusi kita akan terganggu ketahanan energinya, gitu kan. Karena yang harus kita pikirkan itu adalah apakah penting energi terbarukannya atau penting energi untuk digunakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, kira-kira gitu. Jadi kita harus dengan cerdas melakukan bahasa saya evolusi bukan revolusi. Jadi kita pelajari dengan baik seluruh potensi-potensi, dan saya yakin BRIN sudah sangat sudah sangat banyak data-data bagaimana kita bisa mengembangkan energi terbarukan ini. Nah, cuma memang sayangnya sepertinya yang seperti masif, mohon maaf saya kalau salah nih, banyak saya nanti ditentang, seperti masifnya malah ke solar cell.
Sementara industri kita juga belum siap, belum ada di Indonesia yang mempunyai industri itu. Kita lebih ke arah ke sana. Dan memang kalau solar cell itu yang paling mudah, kita beli selesai. Memang kita sudah terjebak juga pada statement pemerintah tahun 2025 harus 23%. 23%, sekarang kita masih di 11, jadi 12%. Jadi ini misi yang, saya dimarahin nanti sama Pak Menteri, mission impossible, karena 12% itu dalam kurun 3 tahun berat. Membangun geothermal lama 8 tahun bisa jadi. Membangun PLTA masalah sosial itu bisa. Ya yang paling gampang akhirnya solar cell. Sementara solar cell ada masalah tentang untuk kalau masuk ke dalam sistem ada masalah kestabilan sistem. Jadi ada kendala-kendala kita. Nah disitulah kita peran, maksud saya adalah bahwa kita dengan cerdas melihat itu, kita jangan mengganggu ketahanan energi kita, tetapi kita juga menuju ke sana. Maka bahasa saya adalah marilah kita berevolusi. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Itu catatan penting tuh untuk kita ya, untuk melakukan sebuah evolusi ya, bahwa memang sekarang memang sedang digalakan yang namanya transisi energi itu sendiri. Baik, mungkin ada pertanyaan dari floor? Belum ada? Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Nama saya Dadi Kresnadi, saya mewakili Pak Gita Amperiawan di RUT PTDI. Kebetulan beliau hari ini berhalangan. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kembali kepada BRIN atas nama PTDI. Karena kita sudah berhasil N219 untuk mendapatkan type certificate pada Desember 2020 dari Kementerian Perhubungan. Seperti yang kita ketahui bahwa pesawat N219 tersebut adalah merupakan hasil kolaborasi dan riset dari LAPAN yang sekarang namanya BRIN. Nah, ini pesawat 19 penumpang untuk penerbangan perintis. Semuanya propulsinya masih konvensional Pak. Tapi saya yakin mungkin 10 tahun lagi kita harus sudah bisa melihat untuk mencari kemungkinan menggantinya dengan electrical begitu. Nah, ini tadi sangat nyambung sekali yang dijelaskan Pak Rektor dan Pak Rizal. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana BRIN saat ini melihat apakah ada peluang untuk mengganti propulsi yang konvensional menjadi electrical, sehingga kita menjadi electrical aircraft, kira-kira begitu Pak. Dan mungkin Pak Rektor nanti juga bisa memberi insight-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadi. Ini ada lagi pertanyaan, kita tampung dulu atau gimana? Pertanyaan atau mau satu langsung dijawab aja kali ya, biar lebih mengalir ya, langsung dijawab ya. Oke, sebentar biar satu langsung dijawab kita sistemnya, satu pertanyaan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Kepada Pak Rizal tadi, pertanyaan dari Pak Dadi bisa dijawab tentang bagaimana lihat potensi untuk peluang itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadi. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih nih. Selamat atas dapat sertifikatnya Pak ya dari Departemen Perhubungan. Mudah-mudahan kedepannya N219 ini menjadi lebih baik lagi. Untuk menjadi lebih baik tadi, ya tadi seperti pertanyaan Pak Dadi tadi, apakah ada kemungkinan potensi, ya kan Pak ya, untuk mengubah yang dari konvensional menjadi elektrik, jadi otomatis atau apa seperti itu. Kalau saya secara kasat mata saya melihat dari kemampuan teman-teman saya yang sekarang namanya kalau dulu LAPAN, sekarang ada di organisasi riset penerbangan dan antariksa, itu saya lihat kemampuan teman-teman kami itu sangat bisa diharapkan. Sudah orang tentu itu belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulunya. Sebab namanya riset itu adalah kegiatan yang berkelanjutan. Kalau secara konvensional kita sudah bisa membuatnya, berarti untuk
peningkatannya, untuk improvisasinya itu pasti bisa lebih mudah dilakukan, dan itu saya yakin sekali dengan kemampuan teman-teman kami yang ada di organisasi riset penerbangan dan antariksa. Itu mungkin begitu. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang kami sampaikan. Kami dari sisi pemerintah melalui BRIN, itu kami bukan pemerintah yang melakukan bisnis itu, tetapi itu kita serahkan bisnis itu kepada pihak swasta seperti PTDI. Tapi kami akan mensupport, mendukung teknologi kunci yang terkait dengan bisnis tersebut. Nah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Dadi, terima kasih dan selamat atas tersertifikasinya tadi N219. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan Pak Drizal. Ini secara peserta yang secara online ini cukup antusias nih memberikan pertanyaan nih. Ini udah ada 4-5 pertanyaan, tapi sebelum saya bacakan 2 pertanyaan online, saya akan memberikan ke floor 1 pertanyaan lagi. Oh ya, maaf. Tadi Pak Iwa juga ya. Pak, kalau kita lihat teknologi drone, itu menurut saya menjadi basis. Satu sisi di darat itu teknologi seperti kendaraan electric vehicle, Tesla, sebetulnya tidak ada masalah. Saya yakin teman-teman di mechanical tentang propulsi itu udah pasti bisa. Masalahnya penggerak utamanya kan gitu kan Pak. Penggerak utama kuncinya pasti baterai Pak. Dan saya ikuti banyak beberapa yang mengembangkan adalah taksi yang pakai drone itu. Jadi untuk 1-2 orang. Artinya bahwa kalau Bapak bicara 10 tahun, saya yakin itu akan terjadi. Mengapa demikian? Kalau kita lihat tren teknologi baterai, nanti BRIN berperan penting, Indonesia sudah berani membangun industri baterai, maka kuncinya di situ Pak. Jadi teknologi baterai agar kenapa? Tentu bicara keekonomian kan Pak, efisiensi dan sebagainya. Karena kita perlu jarak dan mempunyai daya yang kuat, kemudian waktu yang cukup panjang. Saya kira inilah salah satu harusnya potensi. Ada DI, ada BRIN, kemudian ada industri baterai. Itu saya kira itu salah satu harusnya kita membangun itu, gitu. Cuma masalahnya dana risetnya Pak, jangan pelit-pelit. Ya, Pak Iwa kalau bicara dana riset sensitif Pak. Saya nggak bilang kecil Pak, cuma sensitif. Baik, ada Pak Barman, ada Pak Metri, mungkin saya dari sebelah kiri dulu ya, Pak Metri dari Institut Teknologi Indonesia kalau nggak salah ya. Ya, waktu dan tempat persilakan. Terima kasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar diskusi dari narasumber, ya bagus sekali ini Pak ya. Jadi ini salah satu kebangkitan energi terbaru bagi Indonesia. Nah, saya berpikir begini Pak, pengalihan dari industri terbarukan, salah satunya kan dari dulu kita udah banyak bicara Pak ya. Nah, intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi, bagaimana strategi memulai. Nah, saya berpikir begini Pak. Mungkin nggak lama lagi ya, mungkin orang-orang kaya itu bisa membeli dengan solar cell Pak ya, di atap-atapnya. Juga mungkin industri bisa. Nah, kembali lagi ke kita, masyarakat kita kan tidak semuanya berpendapatan menengah ke atas ya. Ada juga masyarakat miskin. Nah, bagaimana untuk masyarakat miskin di pedesaan ya. Sedangkan potensi tadi Prof. Iwa bilang banyak, ada geothermal, bahkan yang nelayan miskin itu dia ada ombak ya. Ada juga pasang surut. Nah, ini bagaimana di kita nih ya? Mungkin roadmap-nya bagaimana? Sehingga jangan kita selalu mengatakan, wah kalau nanti orang perguruan tinggi atau ke daerah, wah ini hanya omong-omongan saja gitu. Kapan gitu kan? Kembali ke situ Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya. Energi terbarukan dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang penghasilan ke bawah. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Metri, tajam juga pertanyaannya nih, kayaknya untuk ke Pak Iwa, jangan Pak Drizal mungkin yang bisa menjawab ini ya, bahwa jangan sampai energi terbarukan ini nggak menyentuh level bawah kira-kira Pak. Bagaimana supaya masyarakat di level bawah juga bisa merasakan energi terbarukan itu sendiri. Mungkin dari Pak Drizal, nanti disambung dengan Pak Iwa. Ya, baik, terima kasih Pak dari itu ya, Pak Metri. Ya. Jadi memang itu harapan kita semua ya. Jadi kalau kita
berlihat secara makro, jadi kita memang jangan melihatnya ekonomi menengah ke atas. Sampai di yang ke bawah, masa kita di pedesaan, di penjuru-penjuru desa itu kan apakah mampu untuk menggunakan solar cell atau apa? Atau mungkin kalau dari pihak swastanya kita drive kita untuk bangkit ekonominya makin kuat, mungkin dia bisa memberikan secara cuma-cuma mungkin kalau itunya sudah terjadi. Tapi kan itu masih jauh. Nah, jadi apa? Jadi kita nggak boleh lepas, kita tidak boleh meninggalkan masyarakat saudara-saudara kita yang ada di pelosok, di pejuan, apa sih kebutuhan mereka terhadap energi itu yang bisa dengan mudah mereka terapkan. Pertama ya kita lihat lingkungan sekitar mereka di situ apa yang bisa kita berdayakan, yang kita bisa rubah menjadi suatu energi, ya kan? Seperti tadi Pak Prof bilang kalau kita luasnya itu banyak dari lautan, kalau masyarakat pesisiran berarti itu wave energi yang bersumber dari kemaritiman itulah yang mesti kita angkat supaya bisa menghasilkan suatu energi yang murah yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Dan kita juga tahu kontur geografis kita itu bergunungan, pasti ada air terjun, curam, sungai. Nah itu juga bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif sumber energi. Masalahnya bagaimana kita bisa menciptakan teknologi yang menghasilkan energi itu dengan murah tapi tepat sasarannya. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, Pak Iwa. Saya setuju justru tantangan kita Pak, untuk membangun apa konversi energi lah, kita sebut konversi energi yang untuk bahasa, mungkin bahasa murah itu tanda kutip, gitu ya, tanda murah itu. Jadi saya pernah ke suatu tempat, tidak usah jauh di daerah Jawa Barat itu, banyak sungai-sungai gitu yang ternyata saya bilang tadi pembangkit listrik Pico hidro mungkin lebih kecil lagi, itu ternyata teknologinya tidak susah-susah amat. Artinya banyak masyarakat desa dengan otodidak dia membangun sendiri. Nah itu adalah menurut saya challenge untuk kita meningkatkan efisiensinya, lebih package, lifetime lebih tinggi dan sebagainya. Nah itu memang tanggung jawab kita. Saya setuju dengan Bapak itu. Makanya saya katakan tadi kita ingin serta-merta cepat, yang paling gampang beli solar cell. Paling gampang gitu kan, tinggal beli. Indonesia nggak ada. Tapi yang begitu-begitu. Nah kuncinya bukan lain adalah bahwa BRIN memberikan gitu ya, memberikan kepada, artinya mungkin memberikan kepada pemahaman kepada masyarakat bahwa, mohon maaf karena saya cenderung ke arah listrik Pak ya energi, bahwa pemahaman bahwa energi itu tidak harus datangnya dari satu sumber gitu. Tadi saya mengatakan tadi contohnya LPG, kita ke bawah hampir semuanya ke LPG impor gitu ya. Padahal kalau kita lihat di, mohon maaf saya lupa negara, bukan Pakistan, contohnya bukan Pakistan, dia untuk urusan rumah tangganya, dia termasuk dianggap kemandirian energinya tinggi. Kenapa? Karena dia tidak tergantung kepada gas dan sebagainya. Dia bisa masak pakai apa saja. Salah satu yang dilakukan dia pakai biomas. Biomas kan bisa dikonversi menjadi, saya bilang itu dengan teknologi sederhana. Nah yang begini-begini ini, karena kita tahu di wilayah remote itu kan kebutuhannya tidak sehebat kita gitu kira-kira gitu. Jadi saya setuju dan itu tantangan kita bersama gitu dengan BRIN untuk membangun parsial kecil. Saya pernah dengan teman-teman dengan PLN untuk mencoba, bahkan Pak mohon maaf nih, artinya bagaimana caranya biomas itu bekas ranting-ranting atau apapun juga tidak berpikir tentang ini emisi, tapi kecil pokoknya dimasukin ke dalam satu konversi, saya bilang alat konversi itu jadi listrik. Gimana caranya? Kita mungkin bisa mulai dari seperti itu gitu, tidak selalu high tech gitu, tapi berguna atau bagi masyarakat. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya rasa cukup jelas ya Pak Metri. Mungkin untuk selanjutnya tadi ada Pak Barman dan dari wartawan satu, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya, Bu MC. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Pak Barman Tambunan. Jadi saya dari Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN, Pak. Menarik diskusi ini hari ini, terutama untuk acara soft launching nanti. Mohon izin Pak Irwan, Pak Rizal, ini Prof. Iwan, ini sebenarnya kesempatan sangat menarik Pak. Menarik dalam arti kata bahwa kita bicara blue, green economy ini menurut saya
harusnya bisa menampilkan, ini kan Inari Expo nih Pak ya. Kami dulu di BRIN, dulu kami di BPT, itu punya banyak sekali kegiatan-kegiatan besar Pak. Yang sebenarnya, tadi Bapak mengatakan biaya riset tuh mahal misalnya Pak. Kami punya geothermal Pak, 2 buah, 3 megawatt dan setengah megawatt. Yang ada di di Kamojang Garut dan ada di Lahendong. Itu berfungsi Pak. Namun kami kesulitan untuk melakukan proses hilirisasi karena kami bukan bertugas untuk melakukan itu gitu ya kan. Nah, sebenarnya kerjasama dengan Prof. Iwan ini sebenarnya sangat penting di mana mungkin ada jembatan gitu Pak yang bisa menjadikan riset ini menjadi mudah untuk dipahami oleh pihak-pihak yang berani mengambil risiko tinggi gitu Pak. Ini kan, karena geothermal itu bukan sesuatu yang mudah Pak, 10 tahun kita kembangkan Pak. Ya. Jadi ini sudah matur, sudah siap. Terakhir 2021 bulan Desember kita mencoba menyiapkan uji layak operasi untuk memfungsikan itu. Tujuan kita sebenarnya satu Pak, untuk memberikan atau mengedukasi sebenarnya kepada pihak investor untuk melihat kita sudah mampu loh Pak gitu ya kan. Nah ini yang sebenarnya saya harapkan dari acara Inari Expo, mudah-mudahan ada satu proses ya di mana hilirisasi ini bisa terjadi, bukan tugas BRIN tapi mungkin lebih daripada tugas university Pak untuk mengambil kesempatan itu dan bisa memperkenalkan gitu Pak. Ini sudah ada nih Pak. Kan kalau edukasi kan bisa banyak menulis dan sebagainya gitu Pak. Kedua Pak, mengenai masalah solar. Kami di Serpong memiliki lab uji Pak yang nilainya luar biasa Pak untuk solar Pak. Dan satu-satunya di Indonesia. Ya kan? Nah, bagaimana ini bisa dimanfaatkan dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa udah nggak perlu lagi nguji di luar negeri. Semua yang namanya solar bisa kita uji di Indonesia kok, dan kita punya labnya di Indonesia ini gitu ya kan. Yang baru tahun 2021 Pak kita mendapatkan penunjukan dari Kementerian ESDM. Artinya Pak bahwa sebenarnya kita siap ya kan. Bahkan yang namanya floating PV Pak, itu sekarang desainnya kita yang buat Pak sekarang ini gitu ya kan. Nah, mengedukasi dan memahami bahwa kita memiliki produk lokal dengan TKDN yang bisa kita anggap tinggi itu sebenarnya adalah tugas kita bersama, dan melalui ajang Inari ini ya Pak Rizal ya, mudah-mudahan bisa menjadi meyakinkan masyarakat lah. Kita punya loh. Nah, cuman bagaimana ini mengejar ya. Yang tadi Bapak bilang 12% yang kurang ini harusnya memang ada yang punya keinginan besar gitu ya untuk mengatakan oh ada ya kita, dan kita punya orangnya BRIN sekarang besar sekali Pak jumlahnya. Saya yakin nih dengan ada acara ini mudah-mudahan bisa menjadi menambah keyakinan kita semua bahwa kita harusnya siap lah. Mungkin dari saya itu memberikan masukannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak Barman, cukup komprehensif juga bahwa tadi disinggung bahwa soal solar cell udah top lah istilahnya gitu. Baik, berarti saya akan lempar lagi pertanyaan ke floor. Tadi mungkin kalau satu bagaimana mengejar yang 12% itu tadi Pak Barman mempertanyakan itu. Mungkin Pak Iwa bisa menjawab, mungkin ada strategi khusus untuk mengejar 20% itu. 12% itu kan banyak gitu ya. Untuk 3 tahun. Jadi kalau bagaimana caranya saya nggak tahu jawabnya. Tapi yang jelas ya, kenapa kita berani menyatakan bahwa 2025 23%? Kayaknya kita tidak sanggup, karena mungkin barangkali ketika membuat statement itu adalah, ya mohon maaf ya, karena kadang-kadang kita ingin bernafsu seperti contoh dulu tuh Indonesia ingin menurunkan emisi gitu ya sebanyak 27% kalau tidak salah tahun 2000, saya lupa gitu. Ternyata kita di atas Cina 1%. Terus kadang-kadang joke-nya itu adalah pertanyaan joke-nya, dari mana 27%? Oh karena Cina 26%, kita harus lebih tinggi. Artinya mohon maaf, ini semoga ini saya salah. Jadi saya kira sih kalau mengejar 12% saya masih mohon maaf ya, saya bukan tidak ingin pesimis. Karena yang besar-besar itu tadi geothermal tadi untuk membangun kan tidak bisa dalam waktu sekejap Pak. Barman tahu sendiri. Kemudian terus apalagi kita untuk mengejar 12%. Salah satu mungkin yang Bapak Ibu sekalian membaca sekarang PLN sedang mengembangkan co-firing. Co-firing itu gampang sebetulnya membuat itunya pencampurannya. Gampang saya bilang. Tapi yang sulit itu adalah membangun ekosistemnya karena begitu tersebar sumber dayanya gitu ya, kan biomas itu tersebar.
kemudian lalu harus dikonversi, harus didatangkan dari pembangkit. Sebetulnya tantangannya di situ. Tapi konversinya kami di ITPLN juga istilahnya ada bisa mengkonversi dengan teknik sederhana yang kita sebut, karena kebetulan yang pertama menemukannya adalah gagasannya orang Sunda, jadi namanya peyeumisasi Pak gitu. Jadi kita sederhana, dan itu kalau kita bangun ekosistem bisa berhasil. Mungkin salah satu yang bisa kejar karena PLTU tadi co-firing salah satu sebagian besar bahan bakarnya menjadi biomass coal, biokol gitu, dari waste, dari sampah, dari biomas dan sebagainya. Itu saya kira salah satu yang harus kita kejar. Tapi yang paling gampang tadi beli solar cell dari luar, cepat itu. Jadi seluruh Indonesia, tapi mahal. Makasih. Baik, terima kasih. Ini semakin menarik, semakin panas, dan secara online ini udah banyak pertanyaan, Pak. Dari tadi kita kayaknya terjebak ke bidang energi nih. Padahal sebenarnya kalau kita bicara Inari ini banyak sektor. Ada transportasi, ada kesehatan, ada agrobisnis dan sebagainya. Semuanya terkait dengan riset dan inovasi. Tapi tadi kita bicara banyak soal energi ya. Tadi ada wartawan tadi yang ingin bertanya, mungkin bisa disinggung juga soal teknologi atau riset di bidang transportasi atau di startup sekalipun juga digitalisasi, monggo. Selamat siang, terima kasih Bapak Rusli dan Bapak-Bapak. Saya Nur Iwan dari Sindonews. Saya cuma ingin tanya Pak, ini Inari Expo ini nanti yang akan dipamerkan, maksudnya pesertanya di situ itu siapa aja Pak? Apakah industri, apakah ilmuwan, atau siapa gitu yang pameran? Kan nggak disebut, kan disebut apakah UMKM. Terus goals-nya apa itu Pak dari ini? Apa mengkoneksikan antara industri dengan riset? Kan emang kalau saya lihat sih emang nggak connect Pak. Jadi risetnya bagus-bagus, tapi nggak juga bisa diproduksi. Hasilnya mubazir. Industri pengennya ini, tapi si risetnya akhirnya nggak bisa menemukan ini. Akhirnya nggak koneksi. Terus kedua, ini pameran kan diadakan di gedung ICC, Cibinong Science ya. Kalau saya terus terang saya baru dengar dan saya mungkin belum tahu di sana apakah ICC ini yang di komplek yang LIPI itu Pak ya, Jangan Bogor kenal itu kan? Bukan ya? Cibinong Pekansari berarti ya? Oke, terus Pekansari, terus pesertanya maksudnya yang pengunjungnya ini nanti targetnya apakah masyarakat umum atau hanya ilmuwan aja atau industri atau kalangan kampus? Terus untuk mendatangkan dia supaya kan kalau pameran itu kalau sepi juga nggak seru Pak, maksudnya kalau ada pengunjungnya otomatis jadi hidup apa yang ingin dicapai. Itu gimana Pak untuk mendatangkan pengunjung ini? Satu, tempatnya baru, saya juga sebagai wartawan baru dengar nih Pak, baru dengar. Terus nanti gimana mendatangkan pengunjung itu? Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nur Iwan ya dari Sindo ya. Ini pertanyaannya khas seorang jurnalis ya, tajam dan langsung menusuk ya. Tadi ada 3 pertanyaan yang saya tangkap tadi soal apakah nanti hasil riset dan inovasi ini tidak menyentuh di sektor industri, akhirnya cuma jadi sekedar riset saja. Terus siapa segmen yang disasar pada Inari ini? Dan yang ketiga, bagaimana strategi mendatangkan pengunjung? Karena kalau yang namanya pameran, kalau pengunjung sepi juga tidak menarik. Mungkin Pak Irwan dan Pak Drizal bisa menjawab hal ini. Silakan. Baik, izin Pak Drizal. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kita sudah memberikan pertanyaan yang memang langsung menuju mengenai eksibisi kita nih, tentang pameran Inari 2022. Siapa aja yang menjadi eksibitornya? Adalah perguruan tinggi, ada lembaga riset ya, lembaga tinggi, ada politeknik, akademi komunitas, lembaga riset swasta, organisasi internasional, itu dari kalangan lembaga riset. Dan tadi dari mana aja ada perusahaan-perusahaan ikut? Ya betul Pak, dari UMKM, dari BUMN, dari startup company, dan juga dari industri termasuk industri kreatif, dari PBB. Nah itu tadi ada programnya di BRIN untuk mendorong perusahaan berbasis riset. Perusahaan pengunggul berbasis riset itu akan juga kita undang sebagai peserta. Kemudian juga dari government itu dari pemerintah seluruh Indonesia, dari Kementerian Lembaga Pusat, juga dari negara-negara G20. Beberapa negara G20 sudah memberikan kepastiannya untuk ikut, seperti dari India, mereka akan membuat
memamerkan tentang produk-produk kaitan dengan SMES ya, small medium enterprise, kaitan dengan untuk mendukung UMKM-nya, kaitan aplikasi dan sebagainya. Dan juga dari komunitas-komunitas yaitu dari inovator dari pusat maupun daerah. Nah, kenapa diadakan Inari? Inari adalah merupakan ajang untuk mendapatkan informasi. Tadi kalau ada pertanyaan tadi dari Pak Iwa, kemudian ada juga pertanyaan dari industri bagaimana memadukannya. Nah, disinilah ada beberapa kegiatan berkaitan dengan konsultasi dan sebagainya. Kita adakan di situ. Tujuan mengadakan Inari adalah salah satunya memberikan informasi pertama, kemudian edukasi, itu yang paling penting. Memberikan informasi dan edukasi agar masyarakat, terutama para periset-periset. Pada saat ini BRIN lagi ada pertemuan periset pemuda di seluruh Indonesia Pak ya, di Lombok. Itu periset pemula dan pemuda itu sedang mengadakan semacam komunitas mendapatkan informasi dari BRIN, semacam tutorial bagaimana membuat riset dengan benar dan sebagainya, dan kemudian hasil inovasinya bisa lebih berguna. Jadi Inari adalah merupakan jembatan dari dunia riset inovasi menunjukkan kepada masyarakat dalam bentuk industri. Itulah yang sebabnya kita perlu mengadakan Inari. Itu mengapa kita berpikir bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan berbasis riset. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko yang kemudian nanti akan terjadi, sehingga menyebabkan sebuah riset, dan itu sudah salah satu programnya di BRIN untuk bagaimana menggunakan BRIN ini menjadi lembaga R&D, Research and Development sebuah perusahaan, untuk bisa menggunakan ini. Itulah sebabnya saat ini informasi seperti ini harus kita berikan kepada masyarakat secara luas. Kalau tadi Pak bilang kita harus bagaimana untuk bisa menggantungkan cita-cita setinggi langit, bauran energi 23%, 20% agak tinggi. Kita, kalau zaman dulu saya lagi kecil dulu Pak, disebut gini Pak, bagaimana cara menggantungkan cita-cita kita harus setinggi langit. Kalau sekarang enggak Pak? Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang. Kalaupun nggak tercapai, jatuh-jatuhnya ke awan. Langit juga, Pak. Jadi nyampe juga artinya. Itu yang harus kita harapkan, bahwa Indonesia ini menjadi negara maju, bukan hanya negara importir dalam berbagai produk. Kita memang harus menggunakan sistem ATM, kemudian invention. ATM itu kita amati, kita tiru, modifikasi. Nah, tapi kita lebih ke arah inventionnya, menemukannya. Dorongan BRIN yang sangat komitmen dalam hal ini dari pemerintah kita membentuk berbagai lembaga Balitbank menjadi satu adalah tujuannya untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan agar Indonesia lebih maju dalam bidang riset, teknologi, dan jelas dalam hal inovasi. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Jelas ya? Terjawab. Satu lagi Pak, mohon maaf. Tadi bagaimana kita mendatangkan strategi pengunjung? Pengunjung, ya. Jadi salah satu informasinya adalah salah satunya launching seperti ini. Kita inovasi agar para pengunjung atau dunia industri atau masyarakat mengetahui bahwa nanti ada tanggal 27, 28, 29 Oktober akan ada acara Inari Expo. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, bus dan sebagainya, untuk menggunakan semacam shelter agar dari BRIN ke sana bisa kita berikan alat komunikasi juga, transportasi juga. Dan satu lagi Pak, kita akan secara masif mulai dari sekarang untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai salah satunya launching ini mengenai keberadaan Inari ini. Mengapa dilaksanakan di Cibinong ICC Center? Tujuan kita adalah agar masyarakat tahu berbagai fasilitas, bahwa saat ini pemerintah sangat komitmen untuk mengembangkan riset inovasi ini. Nah, fasilitasnya itu adalah di berbagai tempat, seperti yang salah satunya sekarang ini kawasan industri Soekarno Pak ya, kawasan sains Soekarno yang akan diadakan di sana. Dan bukan hanya satu, ada beberapa tempat yang lain. Masyarakat harus tahu untuk menggunakan riset dan teknologi untuk membuat satu usaha atau apapun itu, penemuan sebagainya, invention penemuannya, bahwa mereka sudah mendapatkan backup riset dan teknologi dari BRIN. Itu yang harus diketahui. Baik, mungkin Pak Driza mungkin bisa baik, saya sedikit menambahkan tentang yang di Cibinong. Mungkin Mas Iwan, mengapa di Cibinong? Jadi seperti tadi disampaikan Pak Irwan,
Jadi kita punya namanya kawasan sains teknologi di Cibinong. Jadi itu adalah kawasan yang memang dikhususkan komplek untuk ilmu-ilmu yang ya soft science ya, life science, IoT. Jadi itu ada di sana. Nah, kemudian memang saya yakin itu banyak masyarakat yang belum tahu itu ya seperti itu. Nah, nanti pas tanggal 10 Agustus nanti itu insya Allah itu akan diresmikan oleh Pak Presiden. Jadi kalau kami menyebutnya dulu tuh Cibinong Science Center, tapi nanti akan rebranding menjadi Kawasan Sains Teknologi Soekarno. Nah, itu peresmian atau rebranding nama kawasan itu diadakan tanggal 10 Agustus, pas acara Hakteknas ya, 10 Agustus, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, selain kawasan Cibinong yang nanti berubah rebranding jadi KST Soekarno, Kawasan Sains Teknologi Soekarno, kita masih ada lagi 3 KST, Kawasan Sains Teknologi, yang kita resmikan juga pada saat bersamaan itu oleh Pak Presiden, yaitu Kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie, itu yang Puspiptek saat ini, Serpong itu rebranding menjadi KST B.J. Habibie. Kemudian satu lagi Kawasan Sains Teknologi yang di Pasar Jumat, yang Lebak Bulus, yang Batan saat ini itu menjadi Kawasan Sains Teknologi Siwabesi. Kemudian satu lagi itu yang di Bandung, di Cisitu, itu akan kita rebranding menjadi Kawasan Sains Teknologi Samaun Samadikun. Jadi kita pada puncak Hakteknas 10 Agustus itu kita mencoba merebranding kawasan-kawasan kita, kampus-kampus kita itu menjadi kawasan sains teknologi dengan menggunakan, ya menghargailah, mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada pendahulu-pendahulu kita yang sangat berjasa dalam hal teknologi tadi. Nah, kalau untuk strategi tadi bagaimana supaya pengunjung atau itu bisa datang, tadi sudah disampaikan, ada shelter di beberapa poin ya, Pak Irwan, akan disiapkan transportasi, moda transportasinya, tapi mudah-mudahan pada puncak Hakteknas nanti itu juga menjadi suatu momen bagi Inari nantinya bahwa itu bisa dikenal oleh masyarakat dengan diresmikannya oleh Bapak Presiden nanti. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Riza. Tapi sebelum, karena memang ini kalau melihat rundown-nya waktunya memang sudah lewat Pak. Tadi rencana kita cuma mengalir aja 30 menit, ternyata lebih bebas, ternyata antusiasnya lumayan tinggi. Dan termasuk juga secara online ada 2 pertanyaan yang akan saya bacakan, ini terkhusus buat BRIN. Mungkin Pak Riza nanti bisa jelaskan, saya bacakan dulu sebentar Pak. Yang pertama dari Ardi ITS ya. Ini pertanyaan tentang brand Inari. Apakah dengan diadakannya Inari Expo maka Ritech Expo tetap diadakan? Itu yang pertama, itu dari ITS. Yang kedua dari LPIK ITB dengan Pak Irwan Gumilar. Tadi katanya disinggung tentang program BRIN terkait pengembangan startup dan kewirausahaan. Apakah ada program-program ke depan selain yang saat ini berlangsung terkait startup dan kewirausahaan untuk UMKM maupun perguruan tinggi? Silakan waktunya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang pertama dari ITS ya. ITS, ya. Apa tadi? Pertanyaannya apakah dengan diadakannya Inari Expo Ritech? Oh ya, Ritech ya. Jadi mungkin selama ini kita mengenal namanya Ritech Expo. Itu selalu dikaitkan pada saat Hakteknas ya. Jadi bersamaan dengan Hakteknas itu selalu ada pameran atau expo yang kita kenal dengan Ritech Expo. Jadi sampai tahun kemarin itu kita masih mengadakan Ritech Expo. Walaupun tahun kemarin itu secara virtual kita mengadakannya. Nah, mulai saat ini karena dulu itu kan inisiatornya adalah hostnya itu adalah Ristek, Kementerian Ristek dan Teknologi. Ya kalau kita lihat di Kementerian Ristek dan Teknologi itu ya acaranya, kegiatannya mungkin momen-momen untuk bisa dijadikan kegiatan itu sedikit. Sehingga sepanjang tahun itu dalam rangkaian Hakteknas, Ritech dalam rangkaian Hakteknas, ini dalam rangkaian Hakteknas, semua sepanjang tahun. Tapi kami di BRIN sekarang karena udah berkumpul itu akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita angkat. Nah untuk mengganti Ritech itu, jadi Ritech mungkin tahun kemarin itu terakhir yang namanya Ritech itu akan berubah rebranding menjadi Inari. Khusus dilakukan di bulan Oktober. Jadi sepanjang tahun nanti kita akan melakukan namanya Inari ini. Jadi udah bukan Ritech lagi. Sebetulnya itu ya bukan migrasi ya, rebranding atau apalah itu menjadi Inari seperti itu. Jadi itu memang Ritech udah selesai tahun kemarin.
Itu seperti itu. Kemudian yang dari ITB tadi ya, apakah ada program kegiatan BRIN lainnya selain tadi untuk yang startup atau apa, itu ada. Seperti tadi Pak Irwan juga sudah singgung, itu kita ada perusahaan pemula berbasis riset, PPBR. Ya. Nah itu kita juga membuka program itu sehingga pemula-pemula yang ingin melakukan usaha startup berbasis riset itu bisa mengajukan proposalnya kepada kita. Kebetulan itu di sini ada deputinya yang menangkan itu di tempatnya Pak Prof. Agus Haryono ya untuk yang fasilitasi. Jadi kami di sini deputi itu adalah pelayanan ke bidang eksternal. Salah satunya adalah kedeputian fasilitasi riset dan inovasi. Di situ berbagai macam program yang disiapkan oleh deputi fasilitasi seperti tadi PPBR, kemudian ada juga hari layar untuk apa seperti itu. Jadi itu kita fasilitasi seperti itu. Kalau untuk yang startup juga ada juga untuk pembinaan itu ada di Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi, itu ada juga untuk startup pembinaan UMKM yang ada di tempat kita ya di Indonesia ini. Nah, tapi karena itu berbasis riset dan inovasi, itu biasanya berafiliasi menggandeng teman-teman peneliti yang ada di tempat kita. Sehingga teknologi yang ada di tempat kita, yang dihasilkan di tempat kita di BRIN, itu bisa direalisasikan, dihilirisasikan oleh teman-teman yang memang ingin berusaha di bidang itu, menggunakan teknologi itu. Sehingga tujuan dari hilirisasi teknologi itu bisa cepat tercapai, seperti itu. Mungkin itu, Mas Dharma. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah mencapai di penghujung rangkaian acara soft launching Inari Expo 2022 sorry. Akhir kata saya ingin mengutip sebuah statement menarik terkait dengan riset, inovasi, dan perubahan. Ada 3C in life ya, ada choices, changes, dan changes. Itu ada 3C dalam hidup, yaitu pilihan, peluang, dan perubahan. Jadi Anda harus membuat pilihan untuk mengambil kesempatan atau hidup Anda tidak akan pernah berubah. Zig Ziglar, penulis dan motivator asal Amerika Serikat. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan para hadirin sekalian, juga rekan-rekan jurnalis. Sampai jumpa di acara selanjutnya di gedung ACC Cibinong Science Center 27 hingga 30 Oktober 2022. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan moderator kita pada hari ini, Bapak Damar Rusli, dan terima kasih kami ucapkan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Rizal, Bapak Irwan Rahman, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Soft Launching Indonesia Research and Innovation Expo Inari Expo 2022 telah selesai. Saya Dewinta Saraswati pamit undur diri dan segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan atau tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.